Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kencana, NIM 21020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah atau perguruan tinggi. Sarana dan prasarana sering kali dianggap sama, padahal hal ini merupakan hal yang berbeda. Dalam undang-undang, sarana adalah semua peralatan dan semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan dan dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, yang artinya prasarana tidak digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu dan cenderung bisa tidak terjadi. Administrasi atau manajemen sarana dan prasarana analah segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan seperti perencanaan kebutuhan sampai penataan seperti penataan lahan, penataan bangunan, penataan perlengkapan, berbagai macam perabotan yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana agar berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Ada 4 kelompok dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu site atau lahan. Lahan adalah letak atau lokasi lahan tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu building atau bangunan. Bangunan adalah semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan. Perlengkapan selalu digunakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu furniture atau perabot. Yang termasuk di dalam kategori perabot adalah kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Administrasi sarana dan prasarana sekolah dikatakan berhasil jika fasilitas sekolah selalu siap pakai. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Semua pengelola perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Kejelasan deskripsi tugas dan tanggung jawab setiap anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima yaitu prinsip kekohesifan. Antara pihak satu dengan lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik agar manajemen sarana prasarana sekolah dapat terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, aktivitas dan proses administrasi sarana dan prasarana. Ada 8, yaitu yang pertama perencanaan. Dalam penyusunan perencanaan dapat ditempuh beberapa cara, diantaranya yang A, analisis kebutuhan.
Kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas, saran, dan prasarana pendidikan yang telah dibutuhkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan sekolah, penggantian barang-barang yang rusak atau hilang atau dihapuskan serta keperluan persediaan barang. Yang B, mengumpulkan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada. Yang C, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan, pelengkapan yang telah disusun sebelumnya. Antara lain, pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventaris sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventaris. Barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru, ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu penataan. Pengertian dari penataan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu aktivitas penyusunan seluruh sarana dan prasarana, baik berupa ruang, bangunan, maupun perabot yang disesuaikan dengan luas sekolah agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang keenam yaitu penggunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara pembuatan memakai sesuatu atau pemakaian. Dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Yang kedelapan yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Sesuai kebijakan pemerintah, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidik formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Maka, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terlibat dalam perencanaan dan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Dengan demikian, guru memiliki andil yang cukup penting dalam hal administrasi sarpas di sekolah masing-masing. Dengan pelibatan seluruh pihak yang ada di satuan pendidikan, diharapkan proses administrasi dapat berjalan dengan baik.